Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Marani. Di sini saya ingin presentasikan tentang kolonialisme dan sumber daya alam. Jalur sutra. Jalur sutra atau dikenal The Great Silk Road adalah sebuah istilah bagi sebuah rute perjalanan dari Cina melewati Hindia hingga mencapai Roma disebut jalur sutra. Karena rute ini utamanya dimanfaatkan untuk jalur kepentingan dagang lintas benua dan salah satu komoditas andalannya adalah sutra. Sutra bisa diartikan juga sebagai metafora dari komoditas yang bernilai tinggi dan laku di pasar. Kemudian jalur ini muncul sejak abad kedua, di mana jalur pertama melalui daratan, baru kemudian setelah transportasi laut mulai berkembang, jalur tersebut berubah melalui laut, di mana rutenya tetap menghubungkan Cina, sehingga di India, dan berakhir di Eropa atau sebaliknya. Dan ketika jalur laut menjadi jalur utama, Nusantara memiliki peran vital, sebab perjalanan ini mesti melewati lautan Nusantara dan menjadi pintu penghubung antar keduanya. Dan di sini kita memiliki contoh rute jalur sutra. Poros maritim. Poros maritim dunia merupakan sebuah gagasan operasional yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Di bawah ada Natuna melewati Tarempa dan ke arah Tanjung Priuk dan sebagainya. Jalur rempah atau spicy road adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jalur perdagangan dan budaya bagi nenek moyang bangsa Indonesia untuk menjalin hubungan antar suku dan bangsa. Dengan rempah sebagai nilai persahabatannya serta komoditas utama, jalur ini menghubungkan dari timur Asia hingga ke barat Eropa yang terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Dan jalur rempah adalah jalur sutra yang melewati maritim, merupakan jalur perdagangan dan wadah pertukaran segala peradaban, budaya, dan agama. Di bawah ini ada contoh rute jalur rempah, dimulai dari Surabaya ke Makassar, berlanjut ke Bau-Bau dan Buton, lalu ke Ternate dan Tidore, selanjutnya ke Banda Neira dan ke Kupang. Sumber daya alam yang memiliki potensi besar di Indonesia dan kota-kota penghasil sumber daya alam tersebut dan contohnya dan gambarnya juga. Pertama ada cengkeh, bisa dilihat di sini ada gambar cengkeh. Dan cengkeh itu merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang menjadi rebutan bangsa Eropa. Berdasarkan sejarahnya, tanaman ini sudah dimanfaatkan sejak abad ke-14, tepatnya sejak masa dinasti Han. Selanjutnya tanaman ini terus berkembang dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di abad ke-17 dan 18, cengkeh sangat mahal, sama dengan ya harganya seperti emas. Dan daerah penghasil cengkeh yaitu Sumatera Tengah. Oke, kedua di sini ada kina, bisa dilihat di sini ada gambar kina. Kina yaitu pohon yang berasal dari pegunungan Andes Amerika Selatan. Pohon dengan genus Cinchona sp ini tumbuh pada ketinggian 1050 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Kina yang pertama kali dibawa ke Pulau Jawa berasal dari kerimat kebun percobaan di Leiden, Belanda pada tahun 1852. Bibit pohon kina tersebut dibawa ke Jawa dalam keadaan sudah layu. Kina banyak tumbuh di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat yang wilayahnya terdapat banyak daerah dataran tinggi, daerah Bandung, Garut, dan sekitarnya. Dan daerah penghasil kina yaitu Lembang dan Jawa Barat. Oke, selanjutnya ada sumber-sumber daya alam yang memiliki potensi besar di Indonesia dan kota-kota penghasil sumber daya alam tersebut. Dan contoh gambarnya. Di sini ada contoh gambar batu bara. Menurut Robert Cribb dan Audrey Cahin, cadangan batu bara pertama kali ditemukan di Pangoran, Kalimantan. Pada 1848 Masehi, dibuka sebuah tambang di daerah tersebut. Tetapi, tambang ini akhirnya gagal, ucap Robert dan Audrey Cahin. Dua tambang bara lainnya dibuka selama abad ke-19 di Kalimantan. Tambang batu bara ini dikembangkan oleh perusahaan swasta dan pemerintah kolonial Belanda. Dan kedua bisa dilihat ada contoh gambar minyak bumi. Minyak bumi pertama kali ditemukan oleh bangsa Assyria, Babilonia kuno dari Sumatera sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu minyak bumi merembas ke permukaan daratan hingga orang-orang bisa mudah mengambil arang perkembangan zaman. Bangsa Arab dan Persia berhasil menemukan teknik di instalasi minyak bumi, sehingga adanya teknik tersebut mampu menjadikan minyak bumi sebagai bahan bakar. Di sini kita ada gambar nikel, contoh gambarnya nih. Dan nikel bisa dijelaskan di dalam nikel di dalam meteorit ditemukan bersama dengan besi yang berasal dari supernova. Campuran besi nikel diperkirakan menyusun inti luar dan inti dalam bumi pegunungan nikel. Dimulai sejak 3500 Masehi, nikel pertama kali diklasifikasikan sebagai unsur kimia pada tahun
1751 oleh Axel Friedrich Coordenat yang awalnya mengira biji tersebut sebagai mineral tembaga di tambang kobalit di Los Angeles dan Swedia. Nama elemen ini berasal dari elemen ini berasal dari peri nakal dari meteorologi penambangan Jerman. Nikel yang mempersonifikasikan fakta bahwa biji tembaga nikel tidak bisa dimurnikan menjadi tembaga. Sumber nikel yang penting secara ekonomi adalah biji besi limonit yang mengandung 1-2% nikel. Dan lanjut di situ ada contoh gambar bauksit. Bauksit merupakan bahan mentah yang diolah menjadi smelter grade aluminium atau SGI dan selanjutnya menghasilkan aluminium ingot. Kota-kota penghasil bauksit: Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Pulau Bulan, Sumatera Utara, dan Pulau Bintan. Oke, selanjutnya di situ ada contoh gambar tembaga. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam label periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cuprum. Tembaga merupakan konduktor panas di listrik yang baik. Kota-kota penghasil tembaga itu contohnya Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan NTB Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan itu. Dan terakhir kita mempunyai contoh gambar perak di bawah. Dan perak itu merupakan salah satu bahan mineral hasil bumi. Dalam tabel periodik, perak memiliki lambang Ag dengan nomor atom 47. Kota-kota penghasil perak contohnya itu adalah Kendari dari Sulawesi Tenggara, ada kota Gadang dari Sumatera Barat, Celuk dari Bali, dan Martapura Kalimantan Selatan, dan terakhir ada Kota Gede Yogyakarta. Bara mineral. Logam adalah unsur kimia yang siap membentuk ion dan memiliki ikatan logam. Logam merupakan salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan 3 ikatan bersama dengan metaloid. Dan non-logam. Kota-kota penghasil logam: 1. Mimika, Papua, 2. Cikotok, Jabar, 3. Banggalis, Riau, 4. Tanggamus, Lampung, 5. Bombana, Sulawesi Tenggara. Non-logam adalah sebuah unsur kimia yang umumnya tidak memiliki sifat logam yang dominan. Mereka berkaisar dari gas tak berwarna hingga padatan mengkilap dengan titik lebur yang tinggi. Jelaskan perlawanan 3 kesultanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Kesultanan Aceh. Portugis menganggap perkembangan Aceh sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya menghancurkannya. Pada 1523, Portugis melakukan serangan ke Aceh yang dipimpin oleh Henriques dan di tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun semua serangan berhasil dipatahkan. Portugis tidak menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk melemahkan kedudukan Aceh. Tindakan semena-mena Portugis menimbulkan perlawanan pihak Aceh. Sebagai persiapan untuk menyerang Portugis, Sultan Alauddin Riwayat Shah mempersenjatai kapal-kapal dengan dagangannya dengan meriam dan prajurit terlatih, membeli persenjata dan calicut atau India, dan Jepara menyewa tentara bayaran mendatangi ahli-ahli perang dari Turki pada tahun 1567. Setelah semua persiapan selesai, Aceh melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka yang bersekutu dengan Johor. Namun, Portugis berhasil selamat dan melakukan serangan balik pada 1569. Serangan balik tersebut dapat dipatahkan pasukan Aceh. Sultan Iskandar Muda tercatat sebagai penguasa terbesar Kesultanan Aceh. Di bawah kepemimpinannya, Aceh melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis sebanyak 2 kali. Sultan Ageng Tirtayasa melawan FOC. Keinginan FOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada menjadi sumber konflik antara Banten dan FOC. Puncak konflik terjadi ketika Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan terhadap FOC mereda setelah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji Pangeran Abu Nasr Abdul Qahar. Kesempatan tidak dilewati oleh FOC untuk melancarkan taktik Divide et Impera. FOC membantu Sultan Haji dan berhasil menangkap Sultan Ageng. Sultan Haji diangkat oleh FOC sebagai penguasa Banten dengan menandatangani konvensi yang merugikan Banten. Sultan Agung Raja Mataram melawan FOC. Sultan Agung Senapati ing Alaga Ngabrundorahman
memiliki cita-cita persatuan seluruh Jawa di bawah kendali Mataram dan mengusir VOC dari Jawa. Untuk memperwujud cita-cita tersebut, Sultan Agung bermaksud membendung usaha-usaha VOC menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Salah satu upaya adalah menghasilkan loji VOC di Jepara pada tanggal 18 Agustus 1618. Pihak VOC membalas dengan menghantam perlawanan Mataram di Jepara. Sejak itu sering terjadi pertempuran di antara keduanya. Sultan Agung juga bermaksud mengusir VOC dari Batavia untuk dilakukan serangan besar-besaran terhadap Batavia. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Sultan Agung wafat pada 1645 dan sepeninggalnya pengaruh VOC mulai masuk. Edukasi. Meskipun pemerintah Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, terjadi diskriminasi di dalamnya. Pendidikan dibuka hanya dipertunjukkan untuk anak pegawai dan orang berada saja, sementara yang berpendapatan sangat rendah tidak diperbolehkan sekolah. Pada program ini, rakyat dilemparkan di daerah-daerah perkebunan yang dikembangkan Belanda. Mereka ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perkebunan. Hasil dari bidang yang dijalankan, munculnya kalangan terdidik dari rakyat Indonesia, terbangunnya saluran irigasi pertanian dan perkebunan, dan yang terakhir terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Terima kasih. Apa perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah kebangkitan nasional? Jelaskan perbedaan karakter perjuangan masing-masing. Sebelum 1. Sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. 2. Menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya. 3. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh seperti tokoh agama atau bangsawan. 4. Masih bersifat sporadis atau musiman. 5. Bentuk perlawanan masih menggunakan fisik atau peperangan saja, belum lewat diplomasi. 6. Bertujuan untuk mengusir penjajah bukan untuk memerdekakan Indonesia. Setelah 1. Organisasi bersifat modern. 2. Perjuangan lebih terarah dan terorganisir. 3. Bersifat nasional. 4. Dipelopori oleh kaum terpelajar. 5. Perlawanan bersifat lanjut. Artinya meskipun pemimpin tertangkap penjajah, rakyat Indonesia masih melanjutkan perjuangan.
6. Mulai menerapkan cara diplomasi untuk memerdekakan Indonesia. 7. Tujuannya tidak lagi hanya untuk mengusir penjajah, melainkan untuk mencapai kemerdekaan. Jelaskan dampak dari kebangkitan nasional terhadap perjuangan menghadapi kebijakan pemerintah kolonialis. Pada awal 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda. Belanda hanya memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan koloninya dari tentara Kekaisaran Jepang. Dan pasukan Belanda dikalahkan dalam waktu sebulan yang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Masa pendudukan Jepang di Nusantara selama 3 tahun berikutnya membawa begitu banyak perubahan sehingga revolusi nasional Indonesia dikemungkinkan. Setelah Jepang menyerah kepada blok sekutu pada tahun 1945, Belanda berusaha untuk melanjutkan kendali kolonial mereka atas Hindia Belanda. Untuk tujuan ini, Belanda memperoleh dukungan militer dari Inggris sehingga terjadi pertempuran berdarah di Jawa untuk memulihkan kekuasaan Belanda. Meskipun mengalami kerugian besar, kaum nasionalis Indonesia tidak bisa dihalangi. Pada tahun 1945, gagasan tentang Indonesia tampaknya tidak dapat ditolak. Apa hasil dari kebangkitan nasional 20 tahun berikut dan 17 tahun kemudian? Jelaskan secara utuh, menyeluruh, efektif, efisien, padat, dan jelas. Sejak 1959, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, disingkat Harkitnas, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati pemerintah Kebangkitan Nasional Indonesia.